bayar pakai e-wallet. Setelah itu Guys, aku mau bilang, info apa? Itu loh tadi aku bilang kantin belakang. Sepi banget nih, loknya Bu Tati masih banyak. Kayak gitu tuh dibawa pulang apa dibuang? Otomatis kantin belakang bakal makin mati dong. Mikir kit. Tenang, Ziz minum dulu dong. Bunga, nada bicaramu pelanin dikit dong. Eller nih, jantung gue tuh mau copot kalau itu sampai telat, oke? Terus UI UX lu juga rapi banget. Kalau kita bisa Bunga ini ada benernya juga sih, Li. Kemarin kan gue sempet ya wawancarain Bu Tati. nah, jadi flow-nya itu sesimpel ini. Mahasiswa itu tinggal buka app kita, habis itu dia itu pesen makanan itu di vendor merchant yang telah kita pilih dari luar kampus. Habis itu dia tinggal bayar pakai e-wallet. Setelah itu kurirnya itu anterin langsung ke kelasnya. Itu lebih simpel daripada kita ajarin ibu-ibu kantin. gue suka banget sama ide lu, Ziz. Inovasinya tuh kreatif banget. Terus UI UX lu juga rapi banget. Kalau kita bisa pitching, pasti nilai A udah di tangan. Sama dosen juga ACC nih pastinya. Yang penting lo tuh codingnya udah selesai di hari Senin ya, Ziz. Soalnya gue udah capek banget kalau kita sampai telat ke ngupload itu ke Eller nih. Jantung gue tuh mau copot kalau itu sampai telat, oke? Ziz, jadi vendor luar yang lo maksud itu fans makanan besar kah? Ya iyalah, yang punya standar SOP biar gampang integrasiin ke sistem kita. Terus nasib ibu-ibu kantin di belakang gimana dong? Ya mereka tetap jualan offline kayak biasanya lah, Bunga. Kan target kita mahasiswa yang mager ke kantin. Lo bikin aplikasi yang ngasih kemudahan yang luar biasa buat mahasiswa beli makanan di luar. Otomatis kantin belakang bakal makin mati dong. Mikir kids. Weh, tenang. Ini kan cuma sampel buat tugas UTS. Kita tuh butuh sistemnya yang visible dan gampang dibuat sama Aziz. Apalagi waktunya cuma seminggu. Kalau kita tambahin ibu-ibu kantin ke sistem, ntar kita ribet ngajarinnya. Sebenarnya yang diomongin Bunga ini ada benernya juga sih, Li. Kemarin kan gue sempet ya wawancarain Bu Tati tentang omset mereka di bulan ini. Nah, katanya omset mereka di bulan ini tuh turun 30%. Kenapa? Karena mahasiswa ini lebih banyak ya mending milih di kafe-kafe estetik atau pesan di luar. Nah, kalau misalnya kita terus jalanin aplikasi ini, itu malah kita mempercepat matinya usaha mereka dong. Terus kalian mau aku bikin sistem buat kantin yang menunya aja nggak jelas? Itu bakal makan waktu lama banget. Di sini yang ngoding itu cuma aku doang loh ya. Tenang, Ziz minum dulu dong. Bunga, nada bicaramu pelanin dikit dong. Kita kan lagi diskusi, bukan lagi debat. Aduh guys, ini udah hari Jumat loh. Ini kalau kita ngerombak ide, terus kapan kita ngerjainnya? Gue kan gak minta rombak dari nol. Gue cuma minta kita pause sebentar dan lihat dampaknya. Jangan demi nilai A, kita ngorbanin empati kita. Itu aja kok. Gue tapi duluan. Ada kelas sore. Pikiran kata-kata gue, Li. Ziz.
Hey guys, aku mau bilang. Ada info apa? Itu loh tadi aku ulang kantin belakang sama Nindi. Sepi banget, Li. Lauknya Bu Tati masih banyak. Kayak gitu tuh dibawa pulang apa dibuang? Aku rasa omongan Bunga tadi benar deh. Gak tega rasanya ngelihat aplikasi kita bikin mereka makin susah. Itu namanya kesenjangan ekonomi. Dalam SDGs poin 10, itu kan dikatakan kalau kita tuh harus mengurangi kesenjangan. Ironis sih kalau misalnya mahasiswa yang memperlebar kesenjangan di kampusnya sendiri, ya kan? Oke, gue paham soal kemanusiaan dan keadilan. Tapi, please bantuin aku mikir soal ini, tugas ini. Aku nggak bisa bikin sistem dalam 2 hari. Secepat itu aku nggak bisa. Oke, stop debatnya. Kita kembali ke nilai dasar. Malam ini kita harus ngefixin sistem yang kita buat. Yang pertama, kita cari dulu batas kemampuan Aziz dan juga batas pengangguran UTS. Yang kedua, kita cari target yang dimaksud Ibu Kantin tadi, seperti apa yang dimaksud Bunga, Anggun, Rida, sama Nindi. Terus, di mana titik temunya? Gun, masalah di kantin tadi apa sih? Lauk sisa karena nggak ada estimasi pembeli kan? Iya, overproduction. Ziz, kayaknya lo nggak usah bikin real time inventory deh. Lo langsung aja bikin sistem PO H+1. Maksudmu booking gitu kan? Nah iya bener banget. Jadi kan mahasiswa pesen dan bayar itu untuk hari ini, tapi untuk lauknya tuh besok. Jadi untuk besoknya Ibu Kantin itu tahu persis harus berapa porsi yang dibikin dan gak ada lauk sisa. Jadi gak ada kerugian dari bahan baku. Kalau sistemnya kayak gitu sih aku tinggal bikin dashboard buat hari itu aja sih. Itu lebih gampang daripada sistem yang sebelumnya. Terus siapa yang ngajarin ibu-ibu pakai aplikasinya? Tugas kita berenam, kita kan anak teknologi pendidikan. Jadi kita besok bikin modul, ringkas saja kita turun lapangan langsung, kita tanyain Bu Tati, habis itu langsung ngajarin dan yang lain-lain cara baca pesanan pakai aplikasi dan kita bagi tugas tapi ya. Oke, Alfa, gampang kalau itu. Gimana Arli sebagai ketua? Nah, ini baru namanya inovasi seutuhnya. Gue setuju. Malam ini kita pivot buat tugas proyek kita. Oke, kalau gitu awas aja kalau besok kalimat di aplikasinya pada tipe semua. Oke, semoga proyek kita lancar sampai selesai. Cuma